Jadi jangan kemudian dikatakan vaksin COVID-19 sudah halal. Kita harus dilihat dulu dari mana. MUI mendirikan LP-POM itu tujuannya adalah menenteramkan umat. Ya boleh masuk babi ternyata. jadi kalau semuanya harus bebas babi, di sini boleh ada babi gitu ya, karena memang ada pemeriksaan. Kenapa sih Mas Eko? Kok kayak gelisah gitu? Belum makan? Atau belum bayar utang? Gue nong tahu semangan mau kayak nong lagi baca berita kayak soal corona. Makin bahaya nok, yakin. Itu tenang aja Mas Eko. Mas Eko tuh 3M yang penting tuh ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Udah gitu aja. Kalau itu yang ngerti, tapi yang dipermasalahan lagi ya corona. Aduh, gue kudu segera diatasi nok. Pemerintah saiki ngekon awake dhewe, masyarakat kita kudu di apa jenenge iki apa? Divaksin. Nah, kuwi apa maksudnya? Yang orang mudeng. Ya justru bagus dong kalau divaksin biar coronanya cepet selesai. Nok Nisa, tapi kan kita juga harus tahu vaksin ini kudu apa halal. Apa maning vaksin kan kuwi saka luar negeri ya. Kan kita juga apa ora cara pembuatannya, bahan-bahannya kan. Mas Eko bisa kasih tahu, vaksin itu biar tubuh kita kebal terhadap virus. Nah, ini virus corona, jadi vaksin corona kan. Jadinya kita harusnya merasa aman lah. Dan kalau masalah halal itu, Nisa sih yakin itu udah halal karena itu udah diuji di LP-POM MUI. Tapi gini, Nok Nisa ya, Nok Nisa mau ngomong LP-POM MUI, Nok Nisa punya kenalan dengan orang? Banyak kenalan Nisa mah. Apa gini Nok, apa nyong dijak neng mana lah, ben masa kau ben bisa takon masalah apa jenenge mau apa? Mau ke sana? Ya pengen banget lah, mau banget lah. Siapa ngerti sekakana langsung paham mengenai vaksin gue mau. Ya udah kita ke sana ya biar Mas Eko tenang. Mas, kita ke LP-POM MUI dulu ya. Nanti aja ke rumah Mas Agus ya. Nok bisa hebat. Matur suwun ya. Oke. Halal itu nikmat, halal itu sehat, halal itu indah, halal itu berkah, makananku halal. Nah, kita sekarang udah di LP-POM MUI, udah sama Ibu Direktur. Assalamualaikum Bu Muti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga Nisa? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Eko namanya, Mas Mas Eko. Eko. Di sini Nisa sama Mas Eko mau nanya-nanya dikit tentang LP-POM MUI, boleh ya Bu ya? Boleh, mau sedikit, mau sedang, mau banyak, silahkan. Jadi gini, Nisa mau nanya, LP-POM MUI itu apa sih Bu dan kapan diberdirikannya? LP-POM MUI, sekarang saya mau nanya dulu sebelum saya ditanya. Tahu nggak kepanjangannya apa? Saya Mas Eko, yang Nisa tahu sih yang buat halal-halal gitu deh Bu. Halal-halal. Oke, saya jelaskan ya. Nah, jadi sebelum, kan kalau tak kenal maka tak sayang ya. Makanya harus tahu dulu LP-POM MUI itu apa sih. Nah, itu singkatan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan. Nah, kosmetikanya itu disingkat dari ambil M-nya bukan K. Karena kalau K jadi LP-POK. Nanti jadi POK itu artinya babi. Itu haram ya. Jadi lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika. Jadi juga bukan panganan aja. Jadi obat dan kosmetika, dan sekarang malah meluas juga ke yang disebut dengan barang-barang gunaan gitu. Nah, lembaga ini ada di bawah MUI. Kalau MUI pasti tahu dong apa? Majelis Ulama Indonesia. Asik. Kalau nggak tahu terlalu ya kan. Ya, jadi LP-POM MUI tadi ya. Nah, itu didirikan oleh MUI sejak tahun 1989. Jadi udah bekerja selama 30 tahun lebih untuk menenteramkan umat.
Jadi memang tujuan dari awal MUI mendirikan LPPOM itu tujuannya adalah menenteramkan umat. Ya, menenteramkan umat dalam hal mengkonsumsi produk-produk yang halal. Jadi jangan sampai umat itu tidak terlindungi sehingga mengkonsumsi produk-produk yang tidak halal. Setahun sebelumnya, yaitu di tahun 1988, nah itu terjadi suatu kejadian yang cukup menghebohkan pada saat itu. Di satu kampus di Jawa Timur itu melakukan survei pasar mahasiswanya untuk melihat, kan kalau di produk ada kemasannya, di kemasan itu kan ada komposisi atau ingredients dari produknya ya, bahannya apa saja. Ada ingredients tertentu yang kemudian diidentifikasi bahwa ini punya peluang berasal dari yang tidak halal. Itu kemudian ternyata tidak hanya ada di dalam kampus saja, tapi kemudian nyebar keluar, masuklah ke media-media. Ya, dari situlah kemudian masyarakat tahu, oh ternyata produk ada mie instan, kok ternyata masuk daftar ini, ada susu, kemudian ada kecap, ya banyak macam-macam produk. Nah, disitulah terbukti bahwa halal itu memang sangat sensitif untuk orang Muslim. Ya, mungkin tidak hanya di Indonesia, ya di seluruh dunia. Kemudian pemerintah merasa kesulitan ya dengan kondisi itu karena masyarakat nggak mau lagi konsumsi. Nah Bu, kalau di LPPOM MUI itu kegiatan atau program-programnya tuh kayak gimana sih Bu? Apa aja? Jadi dari tadi saya lanjut ya, tadi ya. Nah, setelah selesai itu masalahnya, kemudian agak reda begitu karena MUI kemudian diajak oleh pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. MUI merasa nggak mau coba sekedar jadi tukang pemadam kebakaran, ya ada masalah kemudian menghentikan masalah gitu kan. Nah, itu 1989 didirikan, tapi tidak langsung bekerja tuh ya, maksudnya tidak langsung mengeluarkan sertifikat. Tapi dalam beberapa tahun itu melakukan kajian-kajian. Jadi waktu itu ada kajian tentang etanol, kajian tentang produk mikrobial dan sebagainya, dan baru mulai sertifikat itu keluar di tahun 1994. Jadi pertama kali LPPOM mengeluarkan sertifikat itu di tahun 1994. Jadi 5 tahun setelah berdiri itu baru kemudian melakukan memeriksa produk-produk dan kemudian keluarlah sertifikat halal. Sertifikat halal itulah baru kemudian produk-produk tadi boleh atau bisa mendapatkan izin dari Badan POM untuk mencantumkan logo halal. Itu untuk produk pangan ya. Itu bisa mencantumkan logo yang seperti itu di belakangnya Mas Eko itu ya. Nah, itu logo halalnya yang bisa dicantumkan hanya kalau perusahaan tersebut punya sertifikat halal. Kalau untuk perusahaan itu biasanya melalui training. Dengan mengikuti pelatihan itu mereka paham, sehingga mereka sudah bisa menerapkan di perusahaan. Jadi kalau mereka sudah paham dan menerapkan di perusahaan, maka pada saat LPPOM datang untuk memeriksa itu sudah sesuai begitu ya. Nah, tuh Mas Eko, apa yang tadi Mas Eko mau tanyain yang di mobil. Oh iya ya. Oh ya Bu, ini kan lagi maraknya berita-berita apa mengenai apa Sinovac, Vaksin corona Sinovac. Nah, maksudnya gue sebenarnya gimana sih Bu biar apa masyarakat itu nggak ragu-ragu dan mau divaksin biar nggak kena corona. Terkait kehalalannya gitu loh Bu. Gimana tuh Bu? Oke, sekarang lagi rame ya soal vaksin ya, karena kita kan sedang menghadapi pandemi yang memang belum kita lihat ya akan berujungnya kapan. Nah, vaksin ini bisa digunakan dan akan membuat kekebalan tubuh. Tentunya kalau sebagai Muslim selain aman dan juga halal. Nah, untuk kasus-kasus vaksin yang kita sudah digunakan saat ini yang berasal dari Cina ya, yang namanya dari Sinovac. Nah, itu sudah dapat dari Badan POM. Nah, kemudian halalnya sudah dapat dari MUI. Itu kita periksa. Jadi auditornya pergi ke Cina bersama dengan tim dari Badan POM, dari Kementerian Kesehatan. Dan di Cina itu harus karantina dulu 2 minggu. Jadi nggak bisa kerja. Jadi datang sana diam 2 minggu di hotel untuk dikarantina. Nah, setelah itu baru ke pabriknya. Jadi langsung lihat di pabrik gimana vaksin itu dibuat, bahan-bahannya apa, pabriknya seperti apa, itu diperiksa dan kemudian ya segala informasi diminta gitu ya. Dan alhamdulillah bisa dibuktikan bahwa bahannya, prosesnya, fasilitasnya semua terpenuhi secara halal sehingga perlu dikeluarkan sertifikat halal. Nah, sertifikat halal ini berlaku untuk per perusahaan. Jadi jangan kemudian dikatakan vaksin COVID-19 sudah halal. Kita harus dilihat dulu dari mana begitu. Karena memang sertifikat halal itu berlaku untuk produk tertentu dari perusahaan.
Oh, tuh berarti halal Mas Eko. Mas Eko siap gak nih divaksin? Apa? Sanjok di ngomah langsung Disuntik. turu. Lah gimana sih, aduh? Ya, Nisa sama Mas Eko nih sekarang ya kita lihat nih contoh-contoh produk yang sudah bersertifikat halal ya. Nah ini ada macam-macam, jadi ada mulai produk pangan ya, kemudian ada kosmetik ya, jadi ini ada sabun, ada shampoo begitu ya, ada untuk nah ini kayak gini-gini nih buat Nisa tuh ya, itu ada semua nih di sini ya. Buat Eka ada nggak? Hah? Ini buat Mas Eko. Kayaknya kalau itu ya, kalau mie instan kayaknya sarapan tiap hari pakai itu jangan-jangan. Iya, ini ada minuman ya, produk minuman ya, produk makanan, ini macam-macam. Inilah semua yang sudah dapat sertifikat halal. Nah, produk yang sudah bersertifikat halal itu jumlahnya ribuan. Iya, ribuan. Jadi hanya sebagian kecil saja contoh yang sudah kita sertifikasi halal. Nah, di sini memang hanya mewakili produk pangan, kosmetik ya. Kelihatannya obat nggak ada. Ya, ini ya produk-produk ini kosmetiknya nih. Kalau obat di sini nggak ada contohnya, tapi kita juga sudah mulai mensertifikasi obat. Obat-obatan tuh mulai obat minum, obat suntik, obat bius itu udah ada yang disertifikasi. Nah, kemudian barang gunaan. Nah, kalau barang gunaan di sini nggak ada contohnya juga ya. Barang gunaan itu misalnya seperti panci ataupun penggorengan, itu udah ada yang disertifikasi halal. Ada juga karena itu kan itu kontak langsung dengan makanan. Oh Ya, iya. jadi karena kontak langsung jangan sampai makanannya halal kemudian menggunakan alat yang ternyata mengandung bahan yang tidak halal, akhirnya bisa mengontaminasi. Termasuk kemasan. Kemasan juga sudah mulai disertifikasi sekarang ya, karena kemasan kan juga langsung kontak dengan produk seperti itu. Kemana lagi nih Bu Kira? Kita ke lab ya, mau lihat lab jadi nggak? Oke. Ya, kita lab ya. Nah, Nisa sama Mas Eko, tadi kan saya cerita soal lab ya. Nah, sekarang kita udah ada di labnya nih. Nah, ini namanya Lab Halal LPPOM MUI. Ya, memang kita nggak bisa masuk nih karena sedang ada pengujian dan memang dibatasi orang-orang yang bisa masuk lab. Itu juga harus pakai baju. Nah, saya kenalkan ya. Ini Mas Heri, Mas Heriani. Halo Mas. Assalamualaikum. Mas Heri ini manajer lab. Ya, jadi kalau mau tahu apa aja, mungkin Mas Heri bisa jelaskan ya. Kita menguji apa aja di sini. Ya, karena Nisa sama Mas Eko ini pengen tahu begitu ya. Baik. Nah, Mbak Nisa, Mas Eko, jadi di sini kami yang pasti fokusnya adalah menguji kehalalan produk. Nah, untuk uji halal itu kita ada pengujian DNA babi menggunakan metode real time PCR. Nah, selain itu juga kita ada pengujian deteksi protein spesifik babi dengan menggunakan imunokromatografi. Jadi itu metode cepat untuk screening bahan-bahan daging dan olahannya yang dicurigai terkontaminasi oleh daging babi. Bingung ya Mas Eko? Gitu. Istilahnya aneh semua ya? Pokoknya babi lah, Mas Eko. Pokoknya mau tahu babi lah gitu. Terlalu babi saya. Iya. Nah, selain itu untuk produk minuman yang kita konsumsi ya, nah itu juga kita menguji kadar etanolnya ya. Kadar etanol diuji juga di laboratorium ini dengan menggunakan gas kromatografi. Dan untuk produk kosmetik ya, khususnya kosmetik dekoratif. Tuh tadi yang saya cerita tuh. Ya, dan juga tinta pilkada ini ada kaitannya dengan wudhu ya. Jadi untuk proses sertifikasi halal itu harus diuji apakah produk tersebut daya tembus air atau tidak. Sehingga nanti pada saat proses wudhu itu tidak boleh sifatnya menghalangi jalannya air untuk menyentuh kulit kita seperti ini. Sampai tinta juga Mas. Mas Tinta Eko. pilkada. Ya Bukan kaleng-kaleng nih Mas Eko. Oh, aku mau tanya nih, Mas manajer. Tadi kan yang dibahas cuma yang haram tuh babi, terus saudaranya si anjing, yang lainnya tuh kemana? Kok enggak? Yang anjing. Nah, yang anjing itu memang tidak lumrah untuk yang di food mas gitu. Nah, jadi itu bukan kategori pangan untuk yang anjing. Jadi memang untuk yang pangan itu yang biasa digunakan itu babi.
Walaupun memang ada yang babi liar Bu ya. Sebenarnya babi liar itu juga bukan untuk konsumsi manusia. Nah, cuma sekarang orang nakal, kemudian itu daging celeng itu kemudian dilumuri darah sapi, kemudian dijual diaku sebagai daging sapi. Itu kejadiannya seperti itu. Jadi kalau di tempat di LP POM sini, insya Allah semua yang kita ada di sini tuh insya Allah sudah jelas halal, kecuali di lab sini. Karena di lab sinilah babi boleh masuk. Mas Eko masuk. Boleh Mas Eko. Boleh Mas Eko. Yang boleh masuk babi ya Mas ya? Yang boleh masuk babi ternyata. Jadi kalau semuanya harus bebas babi, di sini boleh ada babi itu ya, karena memang ada pemeriksaan kan tadi yang dijelaskan oleh Mas Heri tadi. Itu ada pemeriksaan justru mengetahui ada babi atau tidak itu. Dari penelitiannya justru sengaja pakai daging babi ya Mas Heri ya. Kita beli daging babi, bikin bakso misalnya, bikin produk-produk yang kemudian itu dipakai untuk menguji metode analisa yang ada di lab. Iya. Betul, seperti itu. Jadi hati-hati kalau masuk lab sini kalau pegang-pegang, nanti kena bekas babi. Mas manajer, ada satu lagi pertanyaan dari saya. Sebenarnya saya juga nggak ngerti ini, cuma istilah anak-anak sekarang aja yang suka doyan makanan cepat apa tuh Wagyu. Nah itu kan katanya daging sapinya itu dicekokin, diminumin sake. Nah itu gimana itu? Jadinya halal nggak? Haram. Tuh dagingnya. Iya. Jadi kita memang ada yang disebut dengan hewan yang diberi makan sesuatu yang memang haram atau yang najis begitu ya. Nah itu kategorinya sebagai yang disebut dengan hewan jalalah. Nah selama hewan itu kalau kita memberikan makan terhadap hewan tersebut dengan makanan-makanan yang tadi apakah najis begitu ya. Nah itu kalau memang dia porsinya adalah memang utamanya adalah itu nggak boleh. Kemudian kalau misalnya tidak utama ya, tapi kemudian ternyata dengan memberikan makanan yang tadi najis ataupun haram tadi bisa mengubah dagingnya. Ya, misalnya kalau ada dalam hadis-hadis itu ada jenis keledai tertentu begitu ya, yang memang makannya makanan kotoran dan menyebabkan kemudian dagingnya jadi bau begitu, bahkan sampai susunya pun berubah. Nah itu udah jelas nggak boleh. Nah untuk Wagyu itu setahu saya itu pun juga sekarang mungkin hanya betul-betul yang di Jepang pun yang di tempat yang asli awalnya begitu, tapi secara umum sekarang sudah tidak lagi menggunakan itu. Jadi sebetulnya makanannya juga sudah makanan biasanya, kemudian dari sisi komposisi makanannya itu tertentu sehingga menyebabkan hewan itu bisa berkembang jadi gemuk, kemudian lapisan lemaknya menjadi tertentu begitu ya. Tapi kalau yang disebut benar-benar dicekokin sama sake, itu pun nggak mungkin kalau hanya sake saja begitu ya. Pasti sudah dicampur dengan makanan-makanan yang lain. Makanya harganya jadi mahal, Mas. Ya. Kalau misalnya lele yang suka makan makanan kotoran gitu, yang katanya di pedesaan itu katanya dibalong ya Mas Heri ya. Dan rasanya biasanya gurih ya Mas ya. Nah yang untuk seperti itu kan jelas makan makanan kotoran. Nah itu boleh dimakan tapi ada proses puasa dulu. Jadi ikannya diambil kemudian ditempatkan di air yang bersih. Misalnya dalam kurun waktu tertentu, misalnya 3 hari, itu macam-macam yang berpendapat. Tapi itu ada proses puasa dulu. Jadi apa yang dia sudah makan, itu kan akan ada metabolisme dalam tubuh ikannya. Nah itu akan dikeluarkan, akan bersih sehingga pada saat kalau dagingnya meskipun tumbuhnya dari yang kotoran tadi ya udah jadi daging ya. Nah tapi itu udah bersih, itu boleh dikonsumsi. Tuh lengkap kan, dari babi, dari anjing, dari sake, Wagyu, dari lele. Oh itu Mas Heri lupa. Kalau meriksa sepatu gimana di sini bisa juga kan? Ada barang gunaan yang dari kulit ya, baik itu sepatu atau ikat pinggang atau dompet mungkin, atau mungkin ada juga jam tangan ya, yang dari kulit. Nah itu yang bisa diidentifikasi morfologinya di sini. Apa Mas? Morfologi kulitnya ya, strukturnya apakah itu mengarah kepada struktur babi atau bukan? Saya nyambung nih. Jadi di fatwa MUI itu ada yang menyebutkan bahwa babi itu tidak boleh ada pencampuran dengan babi ataupun pemanfaatan babi. Itu haram mengikuti fatwa MUI. Itu jadi kalau sempat bergaul dengan babi itu tuh tidak maaf gitu ya. Jadi kalau seperti misalkan tadi vaksin tadi kan. Nah vaksin itu misalkan dalam prosesnya ada saja satu bahan saja yang kemudian
pernah bergaul dengan bahan yang lain, meskipun di ujungnya di vaksinnya itu udah nggak ada lagi, diperiksa ke tempatnya Mas Heri bilang nggak ada lagi terdeteksi, tapi sempat bergaul dengan babi, itu nggak boleh kalau menurut fatwa MUI. Nah, termasuk memanfaatkannya. Kayaknya si Masnya juga mau kerja lagi. Iya. Ya udah. Udah Mas. Makasih ya, Mas. Terima kasih banyak atas ilmu dan informasinya Iya, Ibu. sama-sama, Terima makasih. Kapan-kapan mampir lagi ya. Oke. Nah, Mas Bro, Mbak Bro gimana? Udah dapat banyak manfaat dan pelajaran kan dari hari ini? Makasih ya Bu Muti untuk Ibu. ilmunya dan Ya. Mas manajer. Maaf, Mas manajer namanya siapa? Heri Pak. Heri. Wow. Gimana Nisa ya? Hari ini kita dapat, nggak usah ragu-ragu lagi ya. Tadi mau apa? Vaksin. jangan ragu-ragu. Soalnya udah jelasin. terjamin juga sama LPPM MUI, bukan kaleng-kaleng halnya. Dan tidak hanya itu, dapat informasi tentang laboratorium MUI itu ternyata futuristik dan sangat oke lah pokoknya ya Nok ya. Oke. Jadi buat Mas Bro, Mbak Bro, jangan lupa nonton episode selanjutnya. Harus itu. Pas pengen? Pas anak. Orang halal? Orang kopena. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Kapan-kapan mampir lagi. Siap Ibu. Ya. Halal itu indah, halal itu berkah.